Stock, kita jumpa lagi, kita mau bahas saham IPO lagi, yaitu Hapco Trans Maritama, HATM. Harga offeringnya 160, periode offeringnya tanggal 20 Juli sampai tanggal 22 Juli, sebentar ya. Oke, kita lihat ini adalah perusahaan transport dan logistik kargo untuk barang-barang khusus seperti LNG, CNG, dan lain-lain, tanker nih ya, specialty chemical seperti barang-barang beracun dan lain sebagainya. Oke, kita akan menghitung nilai wajarnya. Jadi nilai wajar itu ada tertinggi dan terendah, seperti di analisa teknikal itu namanya support resistance. Tapi kalau ini murni analisa fundamental dan analisa fundamental yang kuantitatif, hanya murni angka yang kita analisa. Jadi para pemirsa yang berharap ini bisa memprediksi market itu salah alamat, karena kita nggak memprediksi sama sekali pergerakan market, kita tidak memprediksi sama sekali apa yang akan dilakukan oleh para pemain di pasar, supply and demand-nya seperti apa, bandar melakukan apa, sophisticated investor melakukan apa, kita nggak peduli sama itu. Yang kita pedulikan adalah kinerja daripada emiten yang akan menjual sahamnya ke publik. Dan untuk menganalisa kita menggunakan rumus dengan bukunya Benjamin Graham, Intelligent Investor, dan Security Analysis. Dua buku ini adalah buku pegangannya Warren Buffett, karena Benjamin Graham itu gurunya. Oke, kita akan buka prospektusnya. Oke, HATM. Oke, HATM. Kita lihat berapa saham yang ditawarkan. Sebelum ditawarkan ke publik itu ada 5,6 miliar saham. Setelah ditawarkan ke publik, ini dilepasnya 1,18 atau 1,1 miliar lah. Menjadi totalnya menjadi 6,7. Yang tadi cuma 56 jadi 6,7. Yang dilepas nggak sampai 20% ya, itu cuma 16,6. Ya ini kecil nih sebetulnya, dan jujur ini rawan untuk digoreng gitu. Dan kita lihat lagi HATM laporan keuangan ya, kita lihat karena kita tujuannya untuk menganalisa laporan keuangan. Oke, ini kita lihat laporan keuangan ada dua yang kita analisa, cuma dua. 31 Maret yaitu Q1 2022 dan laporan tahunan 2021. Yang 2021 sudah diaudit, yang 2022 belum diaudit. Oke. Nah, di dalam memperhitungkan atau mencari nilai wajar saham, kita hanya concern di jumlah aset lancar. Nah, tapi aset lancar itu harus kita cari netnya. Karena di sini ada beberapa komponen seperti uang muka, biaya dibayar di muka, pajak dibayar muka, itu hanya accounting treatment. Kita nggak pakai itu, maka harus skip. Kita akan memperoleh net current assetnya. Oke. Terus kemudian di sisi utang kita pakai utang jangka pendek, jangka panjang, kita nggak pakai ekuitas. Dan kalau di laporan rugi laba kita pakai ini, laba setelah pajak. Oke. Tapi jangan lupa ada biaya-biaya lain. Nah, ini seperti laba kurs, selisih kurs ya. Selisih kurs itu, ini dia untung karena selisih kurs, soalnya rugi. Nah, untung atau rugi kita harus hilangkan itu. Kalau dia rugi kita tambahkan, kalau dia untung kita kurangkan. Oke, terus kita lihat lagi, ada nggak? Nah, nggak ada lagi kayaknya. Rasio-rasio, nah kita lihat langsung laporan keuangan yang diaudit.
Oke. Nah, ini dia. Oke, kita lihat sama sih sebetulnya sama yang tadi, cuma kalau yang diaudit ada catatan auditor. Nah, itu penting sekali untuk mencari capital expenditure, kita cari penyusutan, kita cari non performing loan gitu. Nah, ini harus ke situ arahnya. Oke, ini sini ada nih di cash flow statement ada perolehan aktiva tetap sebesar 200 miliar. Oke ya. Nah, coba kita lihat non performing loan-nya ada nggak? Nggak ada, karena cuma 60 hari, berarti semua lancar ya. Terus kita cari, nah ini. Nah, penambahan ini memang nih biaya kapal nih, makanya gede banget kan. Nah, di sini kita perhitungkan, ini ada juga penyusutannya 13 sekian. Oke. Nah, kita terus habis itu kita cari background daripada apa breakdown daripada profit and loss. Nah, kita cari ini biaya umum administrasi, rasanya nggak ada nih. Udah sedikit sekali kita nggak ada. Oke, sekarang kita mau running video. Video gimana make easy stock. Oke. Oke. Caranya Anda masuk ke Google Play Store, Anda ketik easy stock, terus Anda bisa review, download, open, dan di sini yang dilihat adalah true value IPO. Oke. Nah, yang ini ada 788, mungkin sekarang udah lebih 790-an karena udah diupdate ya. Kita masuk ke true value IPO, kita isi data-data emiten yang mau IPO, terus kita klik dan kita isi pertumbuhan rata-rata 4% lah. Nah, government bond itu nyarinya di mana? Nyarinya adalah di sini. Nah, government bond itu adalah government bond yield-nya ya dengan tenor 10 tahun itu selalu dipakai semua investor global. Semua investor global yang mau masuk ke dalam suatu negara, dia pasti lihat itunya, government bond. Oke, kita isi semuanya. Nah, ini kita langsung kalau yang di ini khusus ini kita pakainya yang kalau nggak salah ini ya. Nah, kalau nggak salah ini yang udah ini Q1-nya, ini Q1 nih. Q1 jadi sudah disetahunkan ya, kita setahunkan Q1-nya. Oke. Nah, sorry. Q1, nah itu kita isi net current asset. Berapa? Klik, kita klik. Berapa nilainya? Cuma 11 sampai 22. Kita lihat tadi harganya berapa yang ditawarkan nih. Harga yang ditawarkan 160. Oke, ini kan laporan keuangannya masih yang Q1. Yang 2021 seperti apa? Kita jalan lagi, oke. Kita ulang lagi, masuk lagi. Sama sebetulnya, berapa Q4-nya dia? Tadi 160 ya, tadi cuma 50 nggak nyampe kalau nggak salah tadi ya. Berapa nih? Klik. Wah, ini negatif karena dia beli kapal. Sorry, ini kalau nggak salah yang sebentar. Kalau kita lihat laporan keuangan, ada capex yang tinggi banget, yang sampai 200. Coba kita kalau lihat ya, kita lihat.
lihat AATM. Iya, itu Q1-nya tuh sampai 200 belanja modal. Sama, kita samakan aja karena memang kita anggap itu, soalnya di Q1-nya belum ada apa, belanja modal sebesar itu. Nah, itu makanya tadi saya bilang yang satu negatif, yang satu lagi anaknya kecil sekali. Jadi Hapko Transmaritama ini nilai wajarnya sangat jauh di bawah offering price-nya. Jadi hati-hati aja kalau Anda ingin trading di sini, ini bisa juga di hari pertama akan ARB. Tapi kita lihat, saya nggak bukan memprediksi market, saya nggak tahu itu Pak. Cuma tadi kan dilihat di situ bahwa kalau dilihat di laporan keuangannya, ini di sini cuma 16% loh, 16,5. Harusnya yang ideal tuh ada angka 40. Nah ini dengan angka-angka segini, ini mudah sekali untuk digoreng nih. Karena ini angkanya nggak besar ini. Perusahaan ini kan broker sebetulnya, dia nggak memiliki kapal sebetulnya ini. Tapi makanya itu 200 miliar buat apa? Ini aktiva lancarnya aja 146. Kalau kita lihat ya, turnover-nya dia itu cuma 250 miliar. Masa dia beli belanja modal tuh 200 miliar? Ini sebenarnya nggak masuk akal. Terlalu boros ini. Buat apa dia beli itu? Ini kan laba bersihnya cuma 90 miliar, tapi kan kita lihat tadi berapa ininya. Nah, 200 miliar kan. Apa boros sekali ini, meskipun di situ tertulis itu kapal ya, tapi saya rasa dia itu hanya ini aja. Ada yang tersembunyi lah di situ lah. Nah, di sini kan tuh lihat kapal, peralatan kapal. Apakah dia beli kapal 200 miliar dengan kapal-kapal sebesar tanker gitu? Nggak mungkin. Kapal tanker tuh nggak dapat 200 miliar yang gede-gede kayak gitu. Oke, ini prediksi karena kami juga nggak expert di bidang industri, jadi kita hanya di bidang keuangannya aja. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan dan silakan Anda nanti putuskan sendiri Anda mau beli saham itu atau tidak. Baik, terima kasih.